Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the first, let me introduce myself. My name is Norma. I am from State Islamic Institute of IAIN Parepare and my major is English Department. Oke guys, di kesempatan kali ini, di video ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Etika Profesi Guru, yaitu esensi dan prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru, serta jenis program pendidikan dan pelatihan guru. Oke, untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu esensi peningkatan kompetensi guru. Nah, jadi esensi peningkatan kompetensi guru itu adalah merupakan esensi peningkatan guru, yaitu seorang guru harus lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan teknologi atau iptek, baik sebagai substansi materi ajar maupun perianti pembelajaran, di mana seorang guru dituntut untuk meningkatkan dan menyesuaikan kompetensi agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknologi pembelajaran terkini. Nah, adapun prinsip-prinsip peningkatan kompetensi guru, nah prinsip-prinsip ini terbagi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Adapun prinsip-prinsip umumnya yaitu pertama, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan yang kedua yaitu satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dan yang ketiga yaitu suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Dan yang keempat yaitu memberi keteladanan atau membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dan adapun prinsip-prinsip khususnya, khususnya ini lumayan banyak. Pertama yaitu prinsip-prinsip secara ilmiah. Nah, prinsip-prinsip secara ilmiah ini merupakan keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dan yang kedua yaitu relevan. Nah, relevan ini seorang guru harus memiliki prinsip yang dapat merumuskan orientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian yang ketiga yaitu sistematis. Nah, sistematis ini yaitu setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Dan yang keempat yaitu konsisten. Dan yang kelima aktual dan kontekstual. Nah, yakni aktual dan kontekstual ini merupakan rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi komunikasi. Kemudian yang keenam yaitu fleksibel. Nah, fleksibel ini rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dan yang ketujuh yaitu demokratis. Setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya baik secara individual maupun institusional.
Dan yang kedelapan yaitu objektif. Setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya. Dan yang kesembilan yaitu komprehensif. Nah, komprehensif ini yaitu setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri dan bisa menjalani hidup bersama orang lain. Dan yang ke-10 yaitu memandirikan. Setiap guru secara terus-menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. Dan yang ke-11 yaitu seorang guru harus memiliki prinsip profesional. Nah, profesional ini yaitu pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesional. Dan yang ke-12 yaitu bertahap. Bertahap di sini yaitu di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu atau tahapan kualitas kompetensi yang dimiliki oleh guru. Dan yang ke-13 yaitu berjenjang. Dari bertahap kemudian berjenjang, yaitu berjenjang ini maksudnya pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu atau tahapan kualitas kompetensi yang dimiliki oleh guru. Dan yang ke-13 yaitu berkelanjutan. Nah, berkelanjutan yaitu pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru. Akuntabel, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Dan yang ke-15 yaitu, mohon maaf yang tadi itu 14, kemudian yang ini itu 15. Nah, yang ke-15 itu adalah efektif. Jadi seorang guru itu harus memiliki prinsip efektif, di mana efektif ini yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar dan pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dengan profesi dan karir lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Dan yang ke-16 itu efisien. Nah, efisien ini yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin atau mendapatkan hasil yang optimal. Nah, terus selanjutnya adapun jenis-jenis peningkatan kompetensi guru. Nah, pertama yaitu jenis-jenis program peningkatan kompetensi guru. Pertama yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu in-house training atau pelatihan dalam bentuk IHT. IHT atau in-house training adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau MGPB, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Dan selanjutnya yaitu program magang. Nah, program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Dan yang ketiga yaitu kemitraan sekolah.
Pelatihan ini melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Kemudian pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesinya. Nah, selanjutnya itu belajar jarak jauh. Nah, belajar jarak jauh yaitu pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruksi dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Kemudian, salah satu ciri-ciri belajar jarak jauh adalah pertama itu adanya lembaga formal yang menyelenggarakan program pendidikan. Contohnya di sekolah-sekolah. Dan yang kedua yaitu kelompok peserta belajar terpisah dengan pengajar atau instruktur, tutor, dosen, guru, dan widya suara. Dan yang ketiga yaitu digunakan sistem telekomunikasi untuk menghubungkan peserta belajar, sumber-sumber belajar, dan pengajar. Dan yang keempat yaitu pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus ini yaitu pelatihan jenis yang dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Kemudian yaitu kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu pembinaan internal oleh sekolah. Nah, pembinaan ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki wewenang membina melalui rapat dinas dan rotasi tugas. Kemudian yaitu pendidikan lanjut. Nah, pendidikan lanjut ini yaitu kegiatan yang bisa dilaksanakan melalui tugas belajar ataupun izin belajar. Atau outputnya adalah untuk menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru yang lain untuk meningkatkan profesionalisme guru. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Pertama yaitu diskusi masalah pendidikan. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang berkembang di sekolah. Kemudian seminar. Kegiatan seminar juga bisa digunakan untuk memperbaharui pengetahuan para guru terkait peningkatan profesionalismenya. Dan yang ketiga yaitu workshop. Kegiatan ini akan lebih efektif kalau diarahkan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran. Kemudian peningkatan kompetensi maupun pengembangan karir. Workshop ini bisa berupa kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, atau mengembangkan silabus, kemudian menyusun RPP, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya itu ada penelitian. Kegiatan ini bisa berupa penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran, dan yang selanjutnya yaitu penulisan buku atau bahan ajar. Kegiatan ini bisa memupuk munculnya budaya ilmiah pada diri setiap guru yang diharapkan bisa ditransformasi pada guru lain atau peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan media pembelajaran
pembuatan karya teknologi atau karya seni. Hal ini bisa berupa alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran. Dan pelatihan-pelatihan selanjutnya yaitu pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau karya seni bisa berupa karya yang bermanfaat bagi masyarakat atau karya yang memiliki nilai estetika yang diakui masyarakat. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme merupakan proses yang harus ditempuh para guru pada saat menjalani tugas-tugas kedinasan. Nah, kegiatan ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, sikap, pemahaman, dan profesionalis dan performasi yang dibutuhkan oleh guru saat ini dan di masa mendatang. Nah, itulah tadi presentasi dari esensi peningkatan kompetensi seorang guru. Saya harap jika ada beberapa kesalahan, saya mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.